kuatkan, teguhkanlah hatimu, imanmu, rohanimu, bagian dalammu. Bukan cuma sibuk dengan hal-hal yang luaran saja. Udah siap-siap nih baju merah, udah siap-siap topi Sinterklas. Oke-oke saja. Menyiapkan hal-hal yang tampak luar boleh-boleh saja. Tapi pemazmur pesannya adalah siapkan dan teguhkan hatimu. Yang di dalam jangan lupa disiapkan lebih serius, lebih sungguh-sungguh lagi. Salam damai sejahtera saudara-saudara terkasih pencinta firman Tuhan. Berjumpa kembali dengan Bible Learning with Father Joseph. Saudara-saudaraku, bagaimana kabar Anda hari ini? Saudara-saudara terkasih, saya mengucapkan syukur dan terima kasih pada Tuhan karena Anda betul-betul sudah membiasakan diri dengan firman Tuhan. Membekali persiapan Natal kita dengan firman-Nya. Supaya Natal yang kita rayakan sungguh-sungguh bisa kita pahami, berkatnya kita dalami, dan bekerja dalam kehidupan kita. Terima kasih Anda sudah bolak-balik channel YouTube Bible Learning, atau membaca sendiri, atau melihat juga channel-channel YouTube yang lain yang berbicara soal firman Tuhan. Saudara-saudara terkasih, kalau saya tanya kepada Anda, tadi pagi makan paginya Anda pakai lauk apa? Makan siang tadi lauk apa? Makan malam mau makan di mana? Saudara-saudara yang terkasih, terhadap makanan badaniah untuk perut kita yang nanti ujungnya dibuang, kita aja tahu mana makanan yang baik, mana makanan yang enak, mana makanan yang cocok di kantong. Meskipun di depan rumah Anda ada tukang gado-gado, tapi kalau itu nggak enak, lebih baik Anda jalan 2 blok lagi, di situ ada tukang gado-gado lebih enak, lebih murah, Romo. Betul? Betul. Ketika Anda tahu makanan apa yang akan masuk ke dalam tubuh Anda, bagaimana dengan rohani Anda? Asupannya apa? Firman Tuhan. Inilah kekuatan jiwa kita. Romo Yosef bener banget nih. Setelah saya sadar, Romo, ada badan, ada jiwa. Itu kalau badannya sempurna, hidungnya bangir gitu ya, bibirnya merah merona gitu, badannya sempurna. Tapi kalau jiwanya pahit, jiwanya gelap, jiwanya jahat, nggak bakal jadi apa-apa, Romo. Hidupnya nggak bakal bahagia. Maka saudara-saudara jangan lupa, badan juga dijaga, rohani juga dijaga. Karena itu ada kaitan yang sangat amat erat. Saudara-saudaraku yang terkasih, bagaimana dengan Natal Anda? Bagaimana dengan persiapan Anda? Saudara-saudaraku yang terkasih, saya akan membongkar bagaimana Natal itu harus dipersiapkan. Gak bisa orang tiba-tiba ngerayain Natal hore-hore terus abis itu makan-makan, pesta-pesta terus selesai. Natal gak akan jadi apa-apa. Tanggal 25 Desember, tanggal yang ditetapkan oleh gereja, supaya kita bersama-sama merayakan peristiwa agung inkarnasi Allah Putra menjadi manusia. Apakah Anda siap nanti ketika Tuhan datang? Kita menyambutnya. Romo, gak siap ternyata, Romo. Karena apa? Hidupnya masih berantakan. Kayak kamar itu masih berantakan, acak-adul, pating pecotot. Ketika tamu datang kan kita malu. Jangan datang ke kamarku. Malu, izin gitu. Ketika Tuhan datang, apakah kita bisa menyambutnya? Maka betul yang dikatakan oleh Mazmur bab 27 ayat 14. Ketika pemazmur mengatakan, nantikanlah Tuhan, kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu. Ya, nantikanlah Tuhan. Penonton Bible Learning yang sudah akrab dengan Bible Learning pasti langsung tahu, Romo, kata menantikan Tuhan diulang 2 kali, di awal dan di akhir. Berarti ya di tengah-tengah menjadi sangat penting. Pemazmur berseru, nantikanlah Tuhan. Dengan cara apa? Kuatkan, teguhkanlah hatimu, imanmu, rohanimu, bagian dalammu. Bukan cuma sibuk dengan hal-hal yang luaran saja. Udah siap-siap nih baju merah, udah siap-siap topi Sinterklas, udah siap-siap pohon Natal.
lampu-lampu Natal di mana-mana, udah siap belanja, udah siap liburan. Kemana? Ke Eropa, ke Roma, atau kemana? Saya nggak tahu liburan Anda ini. Oke-oke saja. Menyiapkan hal-hal yang tampak luar boleh-boleh saja. Tapi pemazmur pesannya adalah siapkan dan teguhkan hatimu. Yang di dalam jangan lupa disiapkan lebih serius, lebih sungguh-sungguh lagi. Romo, gelepok Romo. Baru aja tadi siang Romo, saya belanja keperluan Natal Romo. Baju baru buat anak-anak, segala macam-macam semuanya. Kalau Natal tuh harus wah, harus heboh. Boleh-boleh saja, tapi apakah hati yang di dalam sini, persiapan di dalam sini juga nggak kalah hebohnya, nggak kalah meriahnya, saudara-saudaraku. Maka dari itu, izinkan saya memperkenalkan 3 atau 4 ayat dari Mazmur bab 27 yang kebetulan dibacakan dalam perayaan Ekaristi tadi. Saya bacakan dulu dalam bahasa Ibraninya. Lagi-lagi, kalau kita memahami bahasa Ibrani, saya akan bantu sedikit demi sedikit. Setiap video misalnya satu kata, nanti lama-lama Anda pinter kok. Oh ya Romo, sekarang ngerti bahasa Ibraninya ini, bahasa Ibraninya itu. Ketika diterjemahkan, harus diterjemahkan seperti apa, dipahami sebagaimana. Tambah pintar Romo nonton Bible Learning ini. Betul. Contoh kemarin kata berkenan kan? Selama ini Anda cuman berkenan. Tapi setelah nonton Bible Learning, berkenan itu artinya Tuhan suka, Tuhan cinta, Tuhan berinisiatif, Tuhan gembira ketika melihat aku pulih, ketika melihat aku bertobat, ketika melihat aku berbalik. Lihat, satu kata aja bisa merubah banyak hal cara paham kita terhadap kitab suci. Maka izinkan saya membaca 3 ayat atau 4 ayat dalam bahasa Ibrani, Mazmur bab 27. Pelan-pelan deh. Adonai ori weyishi mimi ira. Adonai maos hayai mimi efat. Ahat sa'alti me'et Adonai. Otah abakes shifti vevet Adonai kol yeme hayai. Lahazot benoam Adonai ulebakher behe kalo. Lule he emanti lirot betuf Adonai beeresh hayim. Kawe el Adonai hajak we yaamesh liveka we kawe el Adonai. Saudara-saudara, saya cuma membacakan Mazmur bab 27. Tadi ada kata kaweh, kaweh el Adonai, we kaweh el Adonai. Jadi tadi nantikan Tuhan. Diulang-ulang, kaweh Adonai, kaweh Adonai, nantikan Tuhan, nantikan Tuhan. Di tengah-tengahnya ada hazak, we yaamesh liveka. Liv itu hati, hazak kuatkan, we yaamesh dan teguhkanlah hatimu. Saudara-saudaraku yang terkasih, pemazmur mengajak kita untuk melihat dan memahami, mengimani Tuhan sebagai terang dan keselamatan, sebagai kekuatan, sumber hidup. Tadi dikatakan maos hayai. Dalam bahasa Indonesia terjemahannya diterjemahkan bagus sekali, yaitu benteng hidupku. Maos itu kekuatan. Tapi bukan cuma kuat-kuatan kayak orang pancok gitu. Tapi kekuatan yang melindungi. Seringkali kalau kita kejedot gitu ya sama benda yang keras. Aduh benjol. Bukan itu kuatnya. Bukan itu kerasnya. Tetapi kekuatan yang memberi perlindungan. Kekuatan yang membuat hidupku aman. Kekuatan yang bisa menjaga kehidupanku. Maka ketika diterjemahkan sebagai benteng hidupku, terjemahannya luar biasa. Benteng. Aman, berlindung dari serangan musuh, dari hujan, dari panas, dari banjir, dari malapetaka. Benteng yang kokoh, betul-betul bisa melindungi dari segala yang jahat. Tuhan adalah benteng hidupku. Coba apa bahasa Ibraninya? Romo, terima kasih. Adonai maos hayai. Adonai maos hayai. Bisa Anda ulang-ulang itu dalam doa tuh. Adonai maos hayai. Adonai maos hayai. Tuhan, Engkaulah benteng kehidupanku. Di dalammu aku aman. Di dalammu aku dipelihara. Di dalammu aku dijaga. Saudara-saudara yang terkasih, Adonai maos hayai. Mimi efat. Kepada siapa aku harus gentar. Tadi dikatakan Adonai ori.
Or itu cahaya. Weyishi, dan keselamatanku. Mimi ira. Kepada siapa aku harus takut? Romo, sebelum baca ini Romo, saya lagi banyak takutnya. Bener Romo. Takut setan lah, takut pocong lah, takut genderuwo lah, takut di rumah sendirian lah, takut gelap lah, takut kecoa lah, takut masa depan lah, takut nggak bisa bayar cicilan rumah lah, takut masa depan, takut menikah, takut punya anak, dan takut yang lainnya. Pemasmur mengatakan, memang begitu banyak hal, begitu menakutkan dalam kehidupan manusia. Siapa sih yang nggak takut? Kalau kita takut itu tanda kita itu serius dalam hidup. Sebab cuma orang-orang di rumah sakit jiwa itu yang nggak ada takutnya. Dia telanjang suka-suka di pinggir jalan, nggak ada malunya. Dia mau teriak-teriak, nggak ada takutnya. Orang-orang dimaki-maki, nggak ada takutnya. Tapi kalau manusia berpikir hidup ini harus dijalani secara serius artinya. Tapi sebuah penghiburan dari pemazmur, Adonai ori weyishi mimi ira. Tuhan adalah terangku dan keselamatanku. Kalau saat ini hidup kita gelap, masa depan kita gelap, rezeki kita juga gelap, relasi cinta kita juga gelap, jodoh juga belum ketemu, ini di mana? Udah dicari, diselokan juga nggak ketemu. Gelap Romo. Adonai ori, Tuhan adalah terangku. Ini dia. Dalam kegelapan, gelap gitu. Coba Anda tutup mata aja kalau Anda di rumah ya. Atau mati lampu, gelap. Kadang-kadang kita jadi kesandung-sandung. Kita kejedot-jedot. Mau nulis gak bisa. Mau ngapain gak bisa karena gelap. Tapi ketika ada setitik cahaya, ada sebuah sukacita dalam hidup kita. Dan cahaya itu adalah ditemukan oleh si pemazmur dalam Tuhan. Maka dia berseru, Adonai ori, Tuhan adalah terangku. Bukan yang lain. Gelimang-gelimang, perhiasan gitu ya, meling-meling, wah, tas yang bagus, sepatu yang bagus, itu cuman serba terbatas saudara-saudara. Tapi Tuhan adalah terangku. Kalau hidup kita sedang ada di jurang maut, Tuhan adalah keselamatanku. Dia akan menyelamatkan aku pada waktunya dengan segera, dengan cara-caranya. Nah, maka dikatakan tadi, ahad itu satu ya. Satu hal yang kuminta kepada Tuhan. Ahad sa'alti me'et Adonai. Sa'alti. Satu hal yang kuminta pada Tuhan. Otah sungguh. Abake shifti vevet Adonai kol yemehayai. Aku bisa berdiam di rumah Tuhan seumur hidupku. Ngapain diam di rumah Tuhan? Dikatakan, lahazot be no'am Adonai ule bakher behe kalo. Dikatakan menyaksikan Tuhan dan menikmati baitnya. Jadi diam di rumah Tuhan itu menyaksikan kebaikan-kebaikannya, menantikan Tuhan, menikmati kebersamaan kita bersama Tuhan. Kadang-kadang kita manusia itu doa kebersamaan kita sama Tuhan maunya cepet-cepet. Sibuk sama diri sendiri. Ketika misa, kebaktian, baca firman Tuhan, maunya cepet-cepet instan. Nggak menikmati. Pemazmur mengajarkan kepada kita menyaksikan kemurahan Tuhan dan menikmati baitnya. Saudara-saudara, sudah berapa lama Anda tidak menikmati doa? Sudah berapa lama Anda tidak menikmati perayaan Ekaristi? Sudah berapa lama Anda tidak menikmati rahmat-rahmat sakramen, rahmat-rahmat rekonsiliasi, pengampunan dosa? Kita cuma lihatnya sebatas indera. Wah, sama Romo itu nggak mau ngaku dosa misalnya. Alah ribet cuman ngantri-ngantri lama banget sampai tengah malam, nggak mau. Kita terbatas, kita sibuk dengan diri kita, dengan badan kita, sehingga kita tidak bisa menikmati rahmat dan kebaikan Tuhan, kemurahannya pada kita. Dibuka pengumuman di gereja, ada jadwal sakramen tobat, tetapi ya kita ya bodoh amat lah. Padahal itu Tuhan sedang membuka tangannya, memberikan kemurahannya pada kita. Dijual murah, diskon itu bukan cuma tas, baju lagi di diskon 90% di mall-mall yang mau bangkrut mereknya. Tapi ada Tuhan yang dengan kasihnya, kemurahannya. Tuhan gak marah, Tuhan gak murka, asal kita mau bertobat dan kembali kepadanya. Dan menikmati lagi kebersamaan kita sama Tuhan.
Saudara-saudara, luar biasa. Maka dikatakan lule he emanti lirot betuf Adonai ve'eres hayim. Sungguh aku percaya akan melihat Tuhan di negeri orang-orang hidup. Sungguh dikatakan tadi lule he emanti lirot betuf Adonai ve'eres hayim. Aku akan melihat kebaikan Tuhan. Coba itu dalam setiap doa Anda ya, aku akan melihat kebaikan Tuhan. Tanamkan itu betul-betul di pikiran, di hati, di iman Anda. Setiap Anda berdoa, sungguh aku akan melihat kebaikan Tuhan. Bahasa Ibraninya apa tadi? Lule he emanti lirot betif Adonai be'eres hayim. Sungguh aku akan melihat kebaikan Tuhan di negeri orang-orang yang hidup. Kalau Anda tidak punya rasa percaya itu, ya sulit. Kalau Anda sendiri ragu, kayaknya apakah aku bisa melihat ya? Enggak. Mazmur mengajarkan kita sungguh. Ada kata sungguh tuh, lule. Sungguh, benar-benar. Aku yakin, aku percaya. Aku akan melihat kebaikan Tuhan. Di mana? Di negeri orang-orang hidup. Saudara-saudaraku yang terkasih, sungguh aku akan melihat kebaikan dalam diri istriku. Sungguh aku akan melihat kebaikan dalam diri anak-anakku. Sungguh aku akan melihat kebaikan dalam usahaku, dalam nafkahku, dalam kesembuhanku. Aku akan melihat kebaikan Tuhan. Rasa percayamu itu yang sangat penting. Itulah saudara-saudara yang terlihat dalam iman dua orang buta dalam Matius bab 9 yang dibacakan dalam Injil hari ini ayat 27-31. Dua orang buta berseru kepada Tuhan, "Kasihanilah kami, hai anak Daud." Yesus bertanya, "Percayakah kalian bahwa aku dapat melakukannya?" Mereka menjawab, "Ya Tuhan, kami percaya." Lalu Tuhan Yesus berkata, Yesus menjamah mata mereka. Yesus berkata, "Terjadilah padamu menurut imanmu." Itu kaitannya. Sungguh aku percaya, aku akan melihat kebaikan Tuhan di negeri orang-orang hidup. Lule behemanti lirot betif Adonai beeres hayim. Nah, baru dikatakan kaweh el Adonai, nantikanlah Tuhan. Kaweh. Tuhan akan datang. Tuhan akan datang. Sungguh akan datang. Dalam doa-doaku, mengunjungi aku, menjamah aku, Tuhan sungguh akan datang. Kaweh el Adonai, nantikanlah Tuhan. Dengan cara apa? Hajak weye amesh livveka, kuatkan dan teguhkan hatimu. Berkali-kali Tuhan Yesus berbicara hal yang sama kepada orang-orang sakit. Allah dalam perjanjian lama juga berpesan kepada pribadi-pribadi yang khusus istimewa mau diangkatnya. Teguhkan dan kuatkan hatimu. Jangan takut, jangan gentar. Wekaweh Adonai. Wekaweh el Adonai. Nantikanlah Tuhan. Maka selama persiapan Advent ini yuk teguhkan dan kuatkan hatimu di bagian dalam ini yang mudah rapuh, mudah patah, mudah pecah, hancur berantakan. Karena hatinya kecil banget ternyata Romo, mudah takut, mudah cemas, sibuk sama kuatnya membenci, marah, emosi, dendam, sehingga kekuatan hatinya sangat lemah. Latih dari sekarang, singkirkan kemarahan, dendam, benci. Itu buang-buang tenaga, buang-buang energi. Tapi aku percaya, aku akan melihat kebaikan Tuhan di negeri orang-orang yang hidup. Cakep bukan? Cakep banget Romo. Ajarin lagi Romo bahasa Ibraninya. Adonai ori weyishi mimi ira. Adonai maos hayai mimi efat. Ahad sya'alti met Adonai. Satu hal yang ku minta pada Tuhan. Otah abake shifti vevet Adonai kol yeme hayai. Satu inilah yang ku ingini, diam di rumah Tuhan seumur hidupku. Lahazot beonam Adonai ule bakher behe kalo. Menantikan kemurahan Tuhan dan menikmati baitnya. Lule he emanti lirot betuf Adonai beeres hayim. Sungguh, aku akan melihat kebaikan Tuhan di negeri orang-orang yang hidup. Kaweh el Adonai, nantikan Tuhan. Hajak we amesh livveka. Kuatkan, teguhkan hatimu. Wekaweh el Adonai. Wekaweh el Adonai. Tuhan, aku menantimu. Aku menantimu Tuhan datang sambil kusiapkan hatiku. Kuat setegar batu karang. Tidak goyah karena aku percaya. Salam damai sejahtera, semoga banyak orang dipulihkan dengan Mazmur bab 27 ini. Bye-bye.